semangat untuk melanjutkan pembelajaran hari ini? Semangat. Aduh, kok loyo semua ibu-ibu? Ayo kita bangkit berdiri semuanya ibu. Nah, ibu-ibu tirukan saya dulu ya bu. Untuk explaining-nya seperti ini bu. Kami datang untuk hadir bersemangat. Kami datang untuk hadir bersemangat. Kami datang untuk hadir, hadir untuk datang. Kami datang untuk hadir bersemangat. Seperti itu ya bu ya. Ya. Ibu-ibu kita praktekkan bersama-sama ya bu yang kompak. Iya Bu. 1, 2, 3. Kami datang untuk hadir bersemangat. Kami datang untuk hadir bersemangat. Kami datang untuk hadir, hadir untuk datang. Kami datang untuk hadir bersemangat. Kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Ibu-ibu tadi sudah mendengar cerita tentang Nina yang tidak mau sekolah ya bu. Nah, di keluarganya dia mengalami kekerasan. Jadi dia dimarahi dan dipukul oleh ibunya sendiri. Nah, sekarang saya mau membagikan kertas. Ini nanti ibu bisa silakan memberikan tanggapan dan komentar. Jadi apa yang kira-kira ibu lakukan bila ibu menjadi masyarakat atau tadi ibu Ati ya dalam cerita tersebut. Kalau melihat adanya kekerasan dalam keluarga. Saya bagikan dulu ya bu kertasnya. Ini untuk ibu Lili. Ya. Kemudian Ibu Indri, kemudian untuk Ibu Lini. Silakan saya beri waktu 5 menit ya Bu untuk menjawab dan memberikan komentar. Ya sudah 5 menit, waktunya sudah habis ya Ibu-ibu. Gimana? Sudah memberikan tanggapan komentar semuanya Ibu? Sudah. Saya kumpulkan dulu ya Bu jawabannya. Saya lihat jawabannya Ibu-ibu. Nah, di sini yang pertama menasihati Ibu Eda agar tidak melakukan kekerasan pada Nina atau anaknya. Iya, benar sekali ya Ibu. Jadi jawabannya hebat. Jadi kita menanyakan dulu apa penyebabnya Ibu itu melakukan kekerasan di keluarga. Mungkin ada masalah dengan keluarga atau karena tidak bisa mengendalikan emosi seperti itu. Nah, kita sebagai tetangga mungkin di lingkungan sekitar membantu untuk memberikan solusi ya Bu ya. Jadi kita menasihati Ibu Eda secara baik-baik. Kita memberikan nasihat dengan sopan biar tidak tersinggung. Seperti itu ya Ibu? Iya Bu. Nah, kita lihat jawaban yang kedua Ibu. Jawaban kedua ini ada yang jawab membiarkan saja. Jadi kita ini jawabannya harus menutup mata gitu ya Bu, atau tutup telinga melihat kekerasan tersebut. Iya Bu, jangan tangannya Bu. Jadi itu tidak boleh ya Bu, kita harus peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau kita tahu ada kekerasan seperti itu, kalau kita malu untuk menegur langsung, kita harus melaporkan seperti itu. Nah di sini untuk jawaban yang ketiga bagus sekali. Ada ibu yang menjawab lapor ke Pak RT atau RW. Jadi di sini kalau kita merasa sungkan dan malu untuk menegur langsung, kita bisa melaporkan ke pihak yang memang mempunyai wewenang. Kalau di sini mungkin lapor ke Pak Kampungnya. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Nah jadi kekerasan pada anak itu tidak diperbolehkan ya Bu. Jadi kalau anak salah, kita itu bisa merangkul, memeluk, dan menasihatinya dengan baik-baik. Seperti itu ya Bu, karena kita ingat kembali materi sebelumnya bahwa orang tua itu menjadi panutan anak. Benar ya Bu ya? Iya Bu. Oke, tepuk hebat dulu ya Bu untuk jawaban excellent dari ibu-ibu semua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, kita melangkah lagi ya Bu. Jadi di sini saya ada video Bu. Kita lihat film. Nah, Serunya bermain bola. Ada siapa itu?
ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Oke Bu, barusan kita sudah menyaksikan film ya Bu ya. Kira-kira film barusan itu menceritakan apa Ibu? Anak cewek dideketin Orang asing Bu. Orang yang tidak ya? dikenal, Bu. Ah, iya benar sekali. Nah, kalau melihat ada orang asing mendekati anak, nah tanggapan kita seperti apa Ibu? berhati-hati Bu. Waspada, Bu. Nah, kita harus Takut diculik. Iya, kita harus berhati-hati ya Bu kalau anak kita didekati orang asing. Misal mau diberikan sesuatu, kita harus menolak seperti itu. Apalagi kalau diajak ke tempat yang sepi, kita harus berhati-hati. Ibu-ibu, kita harus mulai memberitahukan kepada anak kita tentang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ya Bu ya, termasuk Apa orang itu, yang Bu? terdekat. Ya, Nah. apa itu Bu? Nah, bagian sensitif yang Ibu tahu apa yang tidak boleh dipegang? Payudara, Bu. Iya.
bagian dada ya Bu ya? Iya, Bu. Bagian dada. Terus apa lagi Bu? Iya, pantat. Kemudian mana lagi Bu? Bagian kemaluan ya Bu ya? Oh, iya. Nah, bagian-bagian tersebut itu kita ajarkan pada anak agar tidak membolehkan orang asing untuk menyentuh. Seperti itu ya Bu? Iya, Kemudian Bu. kalau ada yang memaksa, ajarkan kepada anak untuk bilang tidak. Dan kalau dipaksa, maka segeralah untuk meminta tolong. Seperti itu ya Bu. Ibu, sekarang kita akan membuat kesimpulan ya Bu, cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Kita melihat flip chart yang di depan. Jadi cara pencegahan kekerasan di keluarga yang pertama adalah memahami tumbuh kembang anak. Nah, ini kita harus sesuaikan dengan perkembangan anak usia dini. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Anak ini sebagai teman berdiskusi. Jadi kalau kita sedang bermain dengan anak, kita tidak boleh asik sendiri ya Bu. Ya. Nah, asik bermain HP sendiri itu jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga, membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Nah, yang keempat, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Mungkin kita sudah sibuk bekerja sepanjang hari, kita harus meluangkan waktu untuk bermain bersama anak. Kemudian yang berikutnya, memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Ini seperti materi sebelumnya ya Bu, kita memberikan pujian agar anak itu dapat meningkatkan perilaku baiknya. Kemudian yang selanjutnya, tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan ya Bu. Kita berbicara yang halus untuk menasihati anak. Jangan sampai kita memarahi di depan orang. Kemudian yang selanjutnya, tidak memberi julukan negatif pada anak. Nah, ini jangan sampai kita memberikan julukan yang membuat dia minder atau tidak percaya diri. Kemudian mengenali pergaulan atau teman-teman anak. Kita harus mengetahui siapa teman anak kita dan asal-usulnya dari mana. Kemudian melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah. Sudah jelas ya Bu? Jelas. Kemudian selanjutnya mengikuti perkembangan informasi teknologi. Selanjutnya, jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Nah, ini seperti apa Bu? Nah, kalau ada anak melawan, kita seperti apa sikapnya? Pegel. Kesel Bu, dimarahi malah Bu. Nah, itu jangan keburu emosi dulu ya ibu-ibu. Jadi kita biarkan anak untuk menyadari kesalahannya dulu. Kemudian kita ajak berbicara, kita ajak berdiskusi bersama. Jadi jangan langsung dimarahi ya Bu. Iya Bu. Oke, untuk yang terakhir, mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Ini penting sekali ya Bu. Jadi butuh kerjasama antara suami dan istri untuk merawat anak. Jangan hanya istri atau jangan hanya suami. Kemudian ini cara pencegahan kekerasan di masyarakat. Coba dibantu membaca Ibu Limi yang pertama. Peduli pada tetangga. Iya, jadi tadi kita tidak boleh tutup mata, tutup telinga ya Bu kalau ada kekerasan di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, Ibu Lili. Pertemuan RT dan RW maupun kegiatan keagamaan sebaiknya membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar. Iya, berarti pembelajaran tentang pengasuhan anak yang benar ini harus diberikan dimanapun kita berada. Kemudian yang berikutnya Bu Indri, bisa mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Ya, kita harus tahu kemana kita harus mengadu kalau ada aduan tentang kekerasan di masyarakat. Seperti itu ya Bu. Bisa ke polisi, bisa ke perlindungan anak, seperti itu. Kemudian selanjutnya Ibu Ica, ini ya. Melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak. Iya.
Berarti sudah jelas ya Bu, kita harus melaporkan kalau melihat adanya kekerasan.